Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada kami datang di rumah-Mu Tuhan, mengucap syukur berterima kasih ya Bapa. Kami datang membawa hidup kami di hadapan-Mu. Sebagaimana kami ada hingga hari ini, kami dapat berdiri Tuhan. Kami dapat tetap berdiri di hadapan semata-mata oleh karena kasih anugerah dan karunia. Bahkan kami masih hidup, kami masih bernafas. Amin. Kami sanggup dan sampai hari ini kami bisa melewati hari-hari kami. Amin. Semata-mata oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Hidup kami berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami tahu hari makin hari akan kami lalui kesulitan apapun akan kami lalui. Tapi kami bisa bertahan oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena kemampuan yang daripada Tuhan. Sebab itu ya Allah Roh, penghiburan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami senantiasa kami perlu setiap saat Tuhan. Kami terdapat Tuhan bertahan jika tidak Engkau. Kami tidak dapat tegak berdiri jika tanpa Engkau ya Allah kami akan bersyukur. Kami ada di tempat ini, kami ada di rumah Tuhan, kami juga bersyukur. Masih berikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, bersorak. Haleluya, haleluya, apapun keadaan kami mau bersorak kepada Tuhan. Karena Tuhanlah di pihak kami, karena Tuhanlah berperang, karena Tuhanlah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan iman kami datang. Dan Tuhan akan mengerjakan segala yang terbaik bagi kami sekalian yang ada di sini. Dengan percaya kami datang bahwa Engkau ada di pihak kami, membela kami Tuhan. Dengan iman kami datang. Berharap mohon belas kasihan Tuhan untuk kami dan setiap keadaan kami. Sebab tiada lagi tempat kami berharap selain kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami tahu dan percaya saat kami berseru-seru di dalam nama Yesus. Ada Yesus di tengah-tengah kami, memandang, melihat kami sekalian, mempedulikan dan mendengar setiap seruan kami. Kami percaya itu Yesus ada di tengah-tengah kami. Yesus ada bagi kami sekalian. Haleluya, haleluya. Dengan merendahkan hati kami datang Tuhan, membawa hidup ini di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang akan memelihara kami. Haleluya. Sebab itu ibadah ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Engkau beracara di tengah-tengah kami, Tuhan mengambil alih Tuhan acara ini. Biarlah Tuhan tempat ini diperkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan mementarkan hati Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, terutama Tuhan hamba-Mu yang saluran berkat diurapi, dikhususkan, diurapi, diberikan hikmat daripada surga untuk mengerjakan isi hati Tuhan kepada sekalian kami di sini. Dan kami sekalian mendengar, boleh kami memperoleh berkat yang dari Tuhan, boleh kami memperoleh pengajaran, boleh kami menerima didikan, boleh kami Tuhan menerima nasihat-nasihat yang terjadi, nasihat-nasihat yang manis dan lembut, untuk melembutkan setiap jiwa kami yang dahaga, untuk melembutkan, menguatkan hati jiwa kami yang lemah lembut. Ini hidup kami Tuhan, kami percaya Kau memurah kehidupan kami sekalian. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan ada beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Yang kita percaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita
apapun musim, apapun permasalahan kita, Tuhan itu selalu hadir. Bahkan sampai memutih rambut kita, kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam rumah kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Kita berpujian. Kau selalu hadir. Haleluya. Selalu hadir saat aku rindu. Katakan dengan sungguh, saudara. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah yang cobaan apapun, dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita masih bersungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih Kristus saya sudah bagi berdiri. Kita mau menarik pada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan lagu pujian Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan kemuliaan, katakan
segala nama. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Masih semua memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sehat semua ya. Amin. Amin. Biar yang sakit nanti jadi sembuh ya. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Sampai hari ini kita Tuhan banggakan dia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, semua sehat. Haleluya. Kesaksian saya pribadi, sebenarnya kemarin waktu saya mau latihan sakit, saksinya anak saya sebenarnya. Bukan saya paksa, saya berdoa Tuhan. Kalau saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, apapun sakit yang saya dalam tenggorokan, saya yakin percaya Tuhan akan pulihkan. Amin. Kemarin pun lagi latihan, saudara semua pada tahu saya lagi batuk, lagi serak. Saya minum obat, dan pikir-pikir segala macam. Tapi saya percaya hari ini Tuhan pulihkan saya. Amin. Saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan, khusus saya melayani Engkau. Berikan hambamu kesembuhan. Ya kemarin pas latihan mereka pada tahu. Tapi Tuhan baik dan kepada saya. Akhirnya Tuhan memberikan saya semua. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak merasakan sakit lagi di tenggorokan. Bahkan bisa maksimal memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan percaya.
pujian kita, meskipun kita anggap sepele ya saudara, tapi kalau kita terus memuji Tuhan, Tuhan ada di atas tahta pujian kita. Amin. Amin. Untuk itu saudara, kita mau rindu isi kepada firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kata musuh kepada Tuhan. Katakan saudara, bahwasanya Engkaulah perisai Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat pada hidup, katakan firman-Mu biarlah
yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Tuhan bertahan dengan Roh-Mu bertahan dalam tekanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami ada sampai saat ini kami tegak berdiri oleh karena anugerah-Mu. Kami ada saat ini kami kuat oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena ada Engkau yang menopang hidup kami Tuhan. Karena ada Engkau yang Tuhan memberi kami kekuatan yang baru Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami Tuhan. Sebagai manusia hari-hari ini berat Tuhan yang kami rasakan. Persoalan demi persoalan kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya, kami kuat, kami dapat bertahan sampai hari ini oleh karena Engkau memberi kami kekuatan. Engkau menopang kami Tuhan. Dan Engkau yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami tidak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Kami tetap ada di dalam Engkau sampai pagi hari ini Tuhan. Oleh karena Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau jadi perisai hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkarya terus Tuhan, Engkau lewat Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga tidak membuat kami semakin jauh Tuhan. Tidakkan persoalan tidak membuat kami jauh Tuhan, tapi dengan persoalan Engkau ada, Engkau beri kekuatan, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami, semakin memberi hidup kami, hati dan pikiran kami untuk Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh melihat di tengah persoalan, di tengah badai hidup, ada kemenangan, ada kekuatan, ada solusi bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Karena hari-hari kemarin kami sudah melihat pertolongan-Mu. Hari-hari kemarin kami sudah melihat pembelaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah melihat anugerah dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari selanjutnya terus Tuhan Engkau tetap akan menyertai kami. Engkau tetap akan menolong kami Tuhan.
terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Menyikapi kebaikan Tuhan, tidak ada kata alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, maka kita merealisasikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, oleh berkat pertolongan Tuhan yang sudah sertai selama tugas dan pelayanan kami di Balikpapan, Tuhan sudah tolong dan semua jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan hingga kami kembali tiba di tujuan yang selamat. Sebenarnya diberi kesempatan untuk saya sampai hari Minggu hari ini bisa katakan saya udah ada tugas di mana di pelayanan GPI Surakarta di mana itu di tempat saya. Itu di tugas ini maka saya harus realisasikan ya. Teman-teman bilang itu kan gereja besar yang mengundang, nggak menjadi masalah, tempat saya lebih besar ya. Ya haleluya. Karena saya sedang meminta jiwa-jiwa baru diperlukan di tempat ini. Sudah bagus atas bawah depan, tinggal iman kita ditingkatkan. Haleluya. Kalau semua sudah ditingkatin fasilitas ini, Anda harus tingkatkan iman. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai ke 8. Jika sudah dapat kita baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya baca ayat pertama, jemaat Tuhan ayat berikut. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera mendengarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Haleluya, puji Tuhan. Seri tentang karya Tuhan, jawaban Tuhan lewat doa. Kemarin kita sudah membahas bagaimana doa merubah keputusan manusia. Doa merubah keputusan Allah. Doa menjangkau yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi manusia. Haleluya. Dengan apa? Berdoa. Dari kita mungkin punya kesaksian bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan jawab, bagaimana Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana Tuhan buka jalan yang orang-orang berkata sudah nggak ada jalan. Bagaimana orang memvonis kita, engkau sudah sakit nggak mungkin sembuh. Bagaimana orang berkata karirmu sudah mentok seperti itu betul. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat berikut, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.
Amin. Mengapa? Dengan jangkauan kuasa berdoa. Saya ingatkan sekali lagi, doa bukan merupakan satu dukun ataupun satu cara untuk Anda mencapai sesuatu. Tetapi kemarin diajarkan doa merupakan lifestyle atau gaya hidup orang percaya untuk ditekunin untuk setiap saat dan setiap waktu kita alami kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah sekarang dalam hal berdoa Yesus memberikan perumpamaan. Kenapa? Sampai tentang doa saja di dalam Injil Lukas 18 Yesus memberikan perumpamaan supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang bertemu dengan firman ini mengerti persis dengan perbandingan yang luar biasa yang Tuhan katakan. Cara berdoa itu yaitu yang pertama jelas dikatakan berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Halo? Tidak jemu-jemu. Orang Manado bilang berdoa jangan sampai pastiu. Tidak jemu-jemu. Haleluya. Yesus mengatakan dalam hal berdoa jangan berdoa dengan sampai tidak jemu-jemu. Jangan sampai jemu maksudnya ya. Berdoa. Kata jangan sampai jemu atau tidak jemu-jemu dari berbagai terjemahan menulis di saat engkau berdoa jangan sampai engkau berkecil hati. Kata berkecil hati lagi jika kita tarik lebih dalam bahwa jangan sampai kita kehilangan semangat. Bugam punya ayat favorit apa? Amsal berapa? 18? Ayat 14. Jika engkau tawar hati. Terbalik ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Dari kata penderitaan itu persoalan. Dapat menanggung persoalan. Nah, saya yakin karena kita datang di sini karena kita sedang bermasalah. Ya, kalau kita tidak bermasalah kita tidak perlu Tuhan. Karena sedang bermasalah, kenapa Anda datang kepada Tuhan? Tuhan yang undang kok saya. Loh, di mana ayatnya? Matius 11:28. Hai engkau letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang tidak punya masalah kalau engkau berbeban berat? Berbeban berat mikirin istrinya karena dituntut terus ya. Berbeban berat mikirin suaminya, berbeban berat mikirin anaknya ya. Kenapa manusia sebelum seorang nabi atau Raja Salomo Sulaiman memberikan kesimpulan segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Kenapa seorang Amsal atau raja ini ngomong begitu? Dia ngomong begitu bukan asal bunyi. Di masa mudanya dia sangat sukses dan berhasil dan diagung-agungkan dia, begitu dikagumi seluruh manusia. Sehingga punya istri 700 dan gundik 300 ya. Jadi 1000. Sehingga dia menulis kitab Kidung Agung, kitab cinta, Sirul Asal. Di saat dia melewati itu dia bilang, aduh percuma punya istri, sudah cantik semuanya, tapi nggak berguna juga. Dia mulai menulis kitab Amsal, pengetahuan. Yang lebih utama adalah pengetahuan. Dia bilang percuma penampilan, percuma cinta ini dan ini sudah lewat. Nah, di masa tuanya baru dia menulis apa? Pengkhotbah, yaitu segala sesuatu adalah kesia-siaan. Tapi dalam ayat terakhir dalam pasal 12 di situ disimpulkan, ketahuilah bahwa Allah akan membawa segala sesuatu yang engkau kerjakan, baik yang tersembunyi, yang terbuka, dan engkau kerjakan terang-terang atau tersembunyi di pengadilan.
Aku berkata, takutlah akan Tuhan. Nah, coba. Tidak ada sesuatu kitab yang mencatat demikian untuk mengambil kesimpulan akhir dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Memang, maksudnya segala yang di kolong langit ini kesia-siaan. Jikalau engkau ada sampai saat ingat, engkau cuma sebentar. Haleluya. Saya pernah mengupload di grup tentang keberadaan kita yang cuma sebentar. Kita pelajari. Saya pernah mengupload juga salah satu sketsa wajah dari lahir sampai pada akhirnya kembali. Anda mengerti maksudnya demikian. Nah, ketika dikatakan bahwa waktu engkau berdoa jangan jemu-jemu, di saat engkau berdoa jangan berkecil hati. Sebab kalau ketika kita berdoa dengan berkecil hati, Anda kehilangan semangat, Anda kehilangan iman. Sebab orang yang beriman adalah orang-orang yang berjiwa besar. Haleluya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang punya spirit yang luar biasa. Kalau bahasa keren, punya fighting spirit. Ya, saya suka bilang anak saya Roland David, ini my wife suka bilang, kamu kok membedakan ya? Kamu agak keras terhadap anakmu laki-laki. Laki-laki nggak bisa dididik dengan ayu. Entar dia melambai-lambai. Iya. Sebaliknya perempuan jangan engkau didik seperti prajurit. Dia jadi tomboy. Ya. Saya menempatkan dua anak gadis saya yang berbeda dengan penekanan. Kamu jangan seperti itu. Gak bisa. Harus, karena apa yang dia alami untuk saat dengan orang tua di luar nanti akan lebih keras dan sangat berat. Karena kau seorang pria, kamu harus punya tanggung jawab terhadap istrimu, terhadap anakmu, terhadap pemimpinmu, terhadap orang tuamu, terhadap Tuhanmu. Haleluya. Pria-pria katakan amin. Nah, orang-orang tua sudah mengerti berat jadi seorang suami. Yosua, paham? Ya, berat. Pikir-pikir. Ya. Emang banyak tanggung jawab begitu. Apalagi ini Pak Afu ini 3 laki-laki. Harus siapin modal banyak ini, ya, untuk dapatkan mantu nanti, ya. Ya. Jadi berbeda. Jadi berdoa jangan berkecil hati. Selanjutnya dikatakan, yang berdoa engkau jangan jemu-jemu berdoa, yaitu waktu Anda berdoa. Jangan terjemahannya kata tak jemu-jemu, yaitu jangan putus asa. Satu kali berdoa Tuhan gak jawab, udah selesai. Emang Tuhan sudah gak dengar. Saya ini kayaknya orang terlalu berdosa. Berapa kilo dosamu? 5 kilo. Kecil. Saya aja 100 kilo. Terlalu pede lagi di 100 kilo. Ya. 100 kilo masih datang di gereja. Tapi puji Tuhan, setelah saya beribadah 20 tahun, saya punya dosa sudah berkurang 1 kilo. Ini kebangetan. Ya, masa cuma 1 kilo, ya, kebangetan nih. Ada lagi yang bertambah 10 kilo, ini kebangetan lagi. Ya. Seharusnya makin kita mendekatkan diri, makin kita sempurna sama seperti Kristus. Karena kita pengikut Kristus. Selanjutnya saya suka angkat ini. Berdoa jangan berputus asa. Berdoa sampai menemukan jawabannya. Siapakah pria wanita yang berdoa sampai menemukan jawabannya? Ibu Hana, haleluya. Ibu Hana berdoa, temukan jawabannya. Ya. Siapa lagi? Rahel. Siapa lagi? Perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Sampai Alkitab katakan habis semua hartanya untuk mengobati, tapi dia tidak putus asa. Dia yakin bahwa Tuhan pasti tolong dia. Haleluya. Nah, Anda sudah berapa lama berdoa terhadap masalahmu? Sudah cukup lama berdoa lagi. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan ini terhadap perumpamaan waktu Anda berdoa. Anda diperhadapkan seperti seorang janda bertemu dengan hakim yang tidak takut Tuhan, hakim yang zalim, hakim yang tidak beri kemanusiaan, alias hakim si raja tega. Pernah Anda ketemu orang raja tega? Gak berbelas kasihan,
Bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan cara berdoa dengan tak jemu-jemu seperti seorang janda yang minta pembelaan perkara bertemu dengan hakim yang tidak punya peri kemanusiaan. Nggak connect sebenarnya. Kenapa Tuhan lakukan ini? Tuhan tahu sejahat-jahatnya manusia, dia masih punya hati nurani. Ya. Sebaik-baiknya manusia, dia bisa juga jadi jahat. Ya, seperti itu kita mesti tahu manusia itu. Ya. Kecuali Anda sudah bukan manusia, ya sudah berbeda. Ya, Anda juga kalau meninggal jangan takut Anda tidak jadi hantu. Ya, kecuali Anda yakin dia sudah jadi hantu karena dia waktu ibadah jarang. Ya. ini kan baru hari ketiga, hari ke-40 kata tradisi dia masih beredar di sekitar kita. Nah di hari ke-41 dia sudah di atmosfer sudah jauh. Itu tradisi ya kata-kata orang. Nah, tapi Anda beribadah atau tidak mati ya Anda kembali kepada pemilik rohnya. Cuman masalahnya mau kepada kekekalan neraka atau kekekalan surga, pilihan ada di tanganmu dari hari ini. Haleluya. Selanjutnya dikatakan ayat berikut, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kadang-kadang kita berpikir saya mempelajari ini, bagaimana mungkin Tuhan Yesus memberikan perumpamaan cara berdoa yang tak jemu-jemu, tak putus-putus, tak berputus asa, dengan berjumpa dengan hakim yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak menghormati satu manusia pun. Orang bilang ayam soteto, maksudnya pahitnya itu sudah nggak ada. Ya. Pahitnya sudah nggak ada, jadi dia melihat nggak ngaruh, mau menangis mau tertawa nggak ngaruh buat dia. Tapi Tuhan bilang di saat engkau berdoa identik seorang janda yang bertemu dengan hakim yang lain. Jauh sekali perbandingannya. Bukan Tuhan bilang identik seorang janda yang punya masalah bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Enggak. Bertemu dengan seorang pria bijaksana, tidak. Bertemu dengan seorang yang hakim yang benar, tidak. Hakim yang lain. Di sini saya akan mengangkat, saya membawa logika Anda, pandangan Anda, bagaimana menggapai sesuatu dengan cara berpikir dulu. Nanti sebentar iman. Bagaimana kok connect? Ada apa? Pembelaan apa yang akan terjadi? Tetapi apa yang dikerjakan oleh ibu janda ini? Apa yang dikerjakan oleh ibu janda? Dikatakan berikut begini. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berarti ibu janda ini sedang bermasalah, diperhadapkan dengan masalah hukuman. Namun dia tidak memiliki orang yang membela dia. Dia tidak punya uang untuk menyewa seorang pengacara. Tapi yang menjadi dikatakan begini. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kata beberapa waktu di sini ada sesuatu yang tidak 1 hari 2 hari. Tetapi waktulah yang berjalan. Sudah berapa lama tadi lagi saya katakan Anda berseru dan berdoa. Saya sedang bergumul berdoa supaya samping pastor itu terbangun. Ya minimal lantai 2. Sekiranya banjir saya mengungsi dulu kan. Sekiranya ya. Tapi saya bilang nggak usah banjir. Itu keinginan. Tapi kalau alam berkata lain, kita tidak bisa menolak. Sekiranya, saya sudah bergumul, sudah tahun ketiga ini. Ya. Bahkan kemarin bulan Desember besi sudah sampai ke ratan. Teman-teman bilang, "You jualan besi ya, nggak laku-laku." Agak malu juga. Nih, terus
Emang besi itu emang cuma dipajang. Ini teman-teman ini bukannya support, ya karena mereka tahu saya mentalnya lebih dari besi, saya senyum-senyum aja. Kadang istri tersinggung, saya bilang, nggak apa-apa, biarkan saja. Ya, dengan mereka melihat itu, mereka memperhatikan kami. Apalagi jemaat, lebih nggak tahu ya. Biarkan saja besi itu ya. Saya bilang berdoa saja Mak, supaya kita bisa bangun seberapa bisa. Ya, puji Tuhan pasti siapkan. Ya, dalam waktu dekat saya akan bangun. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Saya tertarik kata menyusahkan. Mari kita perhatikan. Apa sih yang kita katakan menyusahkan? Mengganggu terus-menerus, melelahkan aku dan selalu menjadikan dia penat. Itu manusia, makanya baru di sini terungkap. Berulang-ulang manusia itu mendengar seruan, pasti dia berubah. Oh enggak damai. Apalagi Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 2, di situ dikatakan, waktu orang Israel mengalami penderitaan 4 abad lebih, era kepemimpinan Yusuf bin Yakub, setelah itu muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf bin Yakub, ya, mulai orang-orang itu berseru-seru kepada Tuhan, bertahun-tahun mereka berseru, Tuhan tolong kami, berikan, bangkitkan seorang penolong bagi kami, berikan penebus bagi kami, berikan seorang pahlawan supaya lepaskan kami dari cengkraman Firaun ini. Itu mereka terus-menerus berseru. Maka dikatakan pada saat itu Allah mendengarkan dengan mengutus atau membangkitkan seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Haleluya. Musa dibangkitkan untuk apa? Supaya orang Israel bisa dibebaskan. Haleluya. Sama dengan saya dan saudara. Mengapa kita harus berdoa berseru dengan tidak putus-putus? Karena kita tahu kita sedang berhadapan dengan persoalan seperti tembok. Siapa yang dapat merubah tembok? Sulit. Tapi doa dapat menggapai itu. Haleluya. Nah, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak berputus asa, dengan tidak kehilangan semangat, dengan sukacita yang luar biasa, tanpa pantang menyerah. Haleluya. Amin. Nah, jadi anak-anak Tuhan jangan terlalu mudah menyerah. Saya tidak suka kalau ada orang mau lakukan sesuatu, nggak bisa Pak, nggak bisa Om. Lakukan dulu, coba dulu. Ketika Anda coba nggak bisa, lakukan lagi. Nggak bisa, lakukan lagi. Maka Anda akan tahu 3 kali cara kegagalannya. Haleluya. Amin. Ada 3 cara yang membuat Anda gagal. Ketika Anda berhasil, Anda bisa katakan 1 cara yang membuat engkau berhasil. Haleluya. Nah ini, kenapa kita harus lakukan berulang-ulang? Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jangan mudah berputus asa. Masih persoalan kecil, kasihan saya seperti ini. Ya nasib, ya. Terus Anda nyanyi lagu apa? Lagu dari siapa sih? Maggie Shed? Lebih baik sakit gigi daripada mana yang benar? Lebih baik sakit hati atau sakit gigi? Sudah pernah sakit gigi? Aduh susah kan sakit gigi. Tapi lebih mana? Lebih sakit gigi ada obat sembuh. Sakit hati obatnya cuma 1, mengampuni. Kuncinya di mana? Ada di tanganmu.
Siapakah yang terikat? Orang yang tidak mau mengampuni. Ketika Anda ampuni, maka Anda bebas ikatan. Semakin Anda tidak mampu mengampuni, semakin sakit hatimu. Haleluya. Jadi nggak usah sakit gigi, nggak usah sakit hati, apalagi. Karena sakit hati tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Oh iya, tersinggung boleh. Tapi jangan terus-terusan tersinggung sebentar lagi. Saya nggak suka kamu. Oke, langsung tegur. Gembala juga kalau Anda tidak suka mau kritisi boleh. Kecapik gembala. Oh, saya tidak suka cara khotbah tadi. Oke, puji Tuhan. Solusinya berkhotbah bagaimana? Kalau Anda mengkritisi, saya harus minta solusi dari Anda. Kalau tidak, makanya kalau mau kritisi, pikir-pikir dulu. Solusinya apa ini? Ya. Hantam dia dengan teologi ya. Dia dosen, doktor, ya mau hantam apa lagi? Ya. Nah, kasih solusi lah semuanya. Supaya kami terbantu. Salah dan tidaknya Andalah yang menilai. Kami terhakimi ketika kami berkhotbah. Benar yang saya katakan. Ya. Anda nilai, aduh rambutnya jelek, ya kacamata nggak cocok, kekecilan, umpamanya besaran, ya rambutnya kok udah jadi lain lagi kemarin kok 3 warna, sekarang jadi begini lagi. Nah Anda kritisi boleh, ya. Tapi solusi bawa di salon bikin bagus, ya. Bikin bagus, ya. Kalau gembala Anda terus sudah nggak ada nilai jual kan bahaya juga. Siapa yang mau panggil khotbah? Susah bisa menau, ya. Mari kita kembali ke Alkitab. Dengan cara seperti itu tidak berputus asa, akhirnya hakim yang lalim ini, hakim yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak berbelas kasihan, oleh karena tidak pernah berhenti-hentinya ibu janda ini bernanda meminta, tolong Pak Hakim, biarlah keadaanku, aku punya masalah. Aku ada seperti ini, aku tidak punya duit, aku tidak punya pengacara, aku hanya sebatang kara. Tolong Pak Hakim. Hari pertama, hari kedua, begitu terus hakim bilang. Setiap hari dia datang, bisa menyusahkan aku. Bahkan kalau aku tidak waspada, bisa-bisa dia menyerang aku. Ini perumpamaan bagaimana cara kita berbuat. Kenapa dikatakan? Ya. Ayat berikut saya baca. Ayat berikut jawaban Tuhan. Namun karena janda, ayat 5, janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Haleluya. Jadi maksudnya akhirnya hakim ini, orang ini membenarkan karena hakim punya hak untuk memutuskan salah dan tidaknya salah orang itu. Itu hakim. Ayat berikut, kata Tuhan, camkanlah atau ingatlah atau tanamkan hal ini di hati dan pikiranmu. Apa yang dikatakan adalah hakim yang lalim. Apa yang dikatakan hakim yang lalim? Apa yang dikatakan? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ini pertama. Tidakkah ia membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Sudah berseru belum? Halo? Bagaimana Tuhan mau tolong Anda? Anda tidak datang kepada Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan. Yesaya dan Mazmur berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Ya. Yang kedua, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Maksudnya, pertolongan Tuhan terlambat atau tidak? Saya orang yang punya paham, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat waktunya. Amin. Jadi apapun Anda bilang, kalau Tuhan datang sama seperti Marta dan Maria berkata, kalau ku
guru datang dan itulah saudaraku Lazarus nggak jadi mati. Kalau Anda membaca berikut dikatakan Yesus mengulur waktu untuk datang menyembuhkan Lazarus. Tapi pada akhirnya dia menunggu waktu 2 hari lagi sehingga genap waktu yang membuat Lazarus mati. Nah pada akhirnya Lazarus mati. Setelah mati Yesus belum datang. Ada waktu berapa hari? 4 hari bukan 3. Lazarus bangkit hari keberapa? Ini guru sekolah minggu hari keberapa Ibu Ida? Bukan 3, baca baik-baik lagi. Ya, Lazarus dibangkitkan pada hari keempat. Marta dan Maria komplain, kalau Tuhan datang tentulah saudaraku tidak sakit dan mati. Tapi Yesus jawab, dia tidak mati, dia tidur. Sehingga Yesus datang di kuburan, dia berkata, hai Lazarus, keluarlah. Ya, Lazarus keluar dari kuburan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Nah ini yang terjadi. Jadi waktu Tuhan dikatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Amin. Tetapi Tuhan tepat, sangat tepat waktunya untuk menolong. Setiap saat saya mengalami pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menolong saya setiap saat dan setiap waktu. Ya, mari kita lihat hal-hal apa saja yang membuat kita dijawab dalam doa di saat kisah Hakim dan janda ini. Yang pertama dikatakan bahwa waktu Anda berdoa, Anda harus berdoa dengan percaya. Matius 21 ayat 22 deh. Atau Markus 11 ayat 24. Coba baca sebelum kita closing. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Di saat Anda berdoa, Anda harus punya modal. Katakan bersama-sama, aku percaya. Bagaimana mungkin Tuhan menolong engkau? Bagaimana mungkin Tuhan menjawab engkau? Sedangkan waktu engkau berdoa, engkau tidak percaya. Kami mendatangi di Balikpapan di sana dan melihat satu hamba Tuhan yang lagi viral di Balikpapan. Siapa namanya? Andi Simon. Nah, orang-orang datang kepada berdiri di jalan semuanya. Dalam nama Yesus. Sudah sembuh. Tetapi dia cuma mengatakan, kamu percaya cuma satu. Percaya pada Yesus Kristus. Mau orang dari latar belakang agama apapun, aku percaya. Haleluya. Jadi waktu Anda berdoa, Anda harus yakini, saya percaya Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan mengangkat, Tuhan bukan jalan. Amin. Dengan kata percaya. Ini penting. Kalau Anda tidak percaya, mujizat Tuhan tidak akan terjadi atas hidup. Haleluya. Yang kedua, menyikapi tentang Hakim dan ibu janda Hakim yang lain ini, di saat kita berdoa, yaitu berdoa dalam roh. Roma 8:26, ibu-ibu boleh baca, ibu-ibu senang berdoa. Roma 8 ayat 26. Ibu-ibu yang bisa membaca saja, yang nggak bisa membaca nggak usah. Ya, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Haleluya. Ada saat-saat tertentu waktu kita mau ngomong, mau berdoa, sudah nggak tahu karena masalah terlalu berat. Pernah alami?
Pernah kan? Tuhan bagaimana? Mau ngomong sudah nggak tahu. Kenapa? Masalah terlalu berat. Tapi dengan datang pada Tuhan, Tuhan tahu engkau sedang mendoakan apa. Tuhan tahu engkau sedang gumuli apa. Tuhan tahu engkau sedang berbeban karena apa. Itu Tuhan tahu. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan dengan berseru, di situ peranan Roh Kudus membantu saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya izinkan Roh Kudus di saat engkau berdoa mengambil alih keadaan dirimu. Haleluya. Karena Roh membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Nah, tadi dia katakan, adakah ia terlambat? Adakah ia mengulur-ulur waktu? Adakah ia tidak membenarkan orang-orang yang berseru kepada dia? Haleluya. Saya suka ini karena berapa seri tentang jawaban doa dari hari ketuaan Roh Kudus sampai sekarang mengingatkan kembali, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mau jam berapa? Tadi pagi saya jam 4 sudah bangun. Saya bilang, "Mam, bangun saja, anak-anak bangun. Berdoa saja. Tidur lagi, nanti kebablasan." Kalau tidur lagi, sebentar 5 menit jadi 5 jam itu ya. Jadi bangun saja. Kalau memang sudah waktunya, silakan mau berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Enggak usah 2-3 jam. Setiap saat rutinitas, daripada setahun sekali 3 jam Anda berdoa, percuma. Ya. Tapi kalau setiap saat Anda punya waktu 15 sampai 30 menit berdoa, itu lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Karena kemarin dikatakan doa harus menjadi lifestyle atau gaya hidup orang percaya. Doa merupakan nafas. Ya, kalau nggak berdoa nggak bernafas. Pikir aja begitu. Aduh, saya takut ntar saya nggak bernafas lagi. Tuhan berdoa aja deh. Nah, akhirnya kan Anda jadi rutin berdoa, rutin terus. Ini Anda harus kerjakan. Yang ketiga atau yang berikut dikatakan, berdoa harus pakai nama Yesus Kristus. Saya kurang enak di telinga kalau ada orang-orang berdoa, terima kasih Tuhan, dia sudah berdoa 1 jam, tapi kami sudah berdoa, amin. Padahal Tuhan bilang, setiap Anda berdoa, opening in the name Jesus Christ, closing in the name Jesus Christ. Jadi waktu Anda berdoa dan meminta, harus dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama itu adalah jaminan bagi saya dan saudara. Ini ingatkan. Jadi besok kalau nggak ada nama Yesus, saya akan doa lagi om, doa lagi tante, doa lagi om, doa lagi tante, doa lagi bu, doa lagi pak, doa lagi cik, doa lagi pak. Ya, supaya Anda berdoa harus menggunakan nama Yesus. Ya, mari kita buka di dalam Yohanes 14, 13, 14. Baca ya. Yohanes 14 ayat 13, 14. Boleh baca cepat? Ya, doa-doa dijawab oleh Tuhan baca. Ya. 13:14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Amin. Meminta dalam nama siapa? Nama Yesus. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus yang ngomong. Makanya waktu Anda datang kepada Tuhan, panggil nama Yesus. Waktu Anda meminta kepada Tuhan, jawaban Tuhan dalam nama Yesus. Aku meminta dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Jangan juga cuma berdoa dalam nama Yesus. Nama Yesus apa? Ada begitu. Ya. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus buka jalan. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus dagangan ini laku. Jangan pakai duit. Langsung. Saya kemarin di Balikpapan belanja kan buat si mami minta oleh-oleh pernik. Abrakadabra jadi. Saya tawar. Ini orang Banjar kan ya. Orang Banjar. Udah tahu lah. Udah saya kasih dia langsung.
Batu, saya udah punya batu. Dikasih begitu. Saya bilang, kalau kita ada ini mantan dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadi nggak perlu ya, sorry ya, om-om, tante-tante yang lagi dagang, nggak perlu yang mau kasih berapapun. Jangan pagi sudah jam 11 belum ada yang belanja, nggak usah Anda tepok-tepok duitnya. Nggak ngaruh, ya? Nggak ngaruh. Yang ngaruh ketika pagi hari Anda bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hambamu akan melakukan usaha. Kan gembala sudah doain Anda pagi-pagi. Berkati keluarga Ibu Ida, usahanya diberkati oleh Tuhan. Sehatkan suaminya supaya beribadah lagi. Dia boleh melihat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan jaga biara anak-anaknya. Nah, sudah disyukur dalam doa oleh gembala. Nah, Anda tinggal berdoa, ya. Kecuali dia nggak buka-buka itu, ya. Yang nggak buka-buka saya mau delete nanti, ya. Ya. Baru berdoa kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini hamba-Mu berusaha. Berkat berasal daripada Engkau. Aku hanya mengerjakan sesuatu. Ora et labora, amin. Nah, jadi berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa dengan menggunakan nama Yesus? Supaya Bapa dipermuliakan. Jadi mau jalan juga, jadi kendaraan, nggak masalah. Tuhan, pimpin langkah-langkah hamba-Mu. Setelah sampai mau balik, Anda berdoa juga begini. Tuhan, sedemikian rupa Engkau sudah menuntun hamba-Mu tiba. Waktu kembali juga dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Gampang kan? Haleluya. Ini kita harus lakukan. Selanjutnya, poin berikut. Di saat engkau berdoa, tempatkan dirimu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 18. Jadi yang membenarkan bukan diri kita, tetapi Tuhan. Ya, tadi dikatakan, tidakkah Ia akan membenarkan anak-anaknya yang berseru? Sekarang Mazmur 34 ayat 18. Ini closing, ayat terakhir. Nah, biasanya. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwa. 34 ayat 18 saya. Kemalahan orang benar banyak pesakit. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Haleluya. Ini jaminan-jaminan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita kan bukan benar, tetapi Tuhan yang membenarkan dengan menebus kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan oleh tebusan dari Yesus Kristus. Jadi apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan dengar dan luputkan engkau dari persoalan. Haleluya. Dan identik berdoa dengan tidak jemu-jemu, sedangkan hakim yang lain saja bisa mendengar seruan ibu janda ini. Apalagi kita lebih istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memberikan solusi dan menjawab setiap doa dan permintaan. Lakukan mulai dari sekarang. Di saat engkau berat, di saat engkau bermasalah, datang kepada Tuhan. Alkitab katakan, Matius 11:8, hai engkau letih lesu dan beban berat, mari datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Haleluya. Kita berdiri semua, berbahagialah mereka mendengar dan menjadi pelaku firman. Kau telah buktikan haleluya. Saya sudah selesai berbicara. Izinkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Telah buktikan cintamu padaku,
Sekali lagi hanya Kau menerima. Hanya Kau yang menjadi tempat harapan. Hanya Kau tempatku berharap. Bukanlah bersama ku takkan goyah. Hamba berdoa khusus bagi tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka butuh jawaban daripada Tuhan. Apapun jenis persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan sumber jawaban, sumber pertolongan. Umatmu yang sakit Tuhan, jamah, sembuhkan. Dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat, butuh pertolongan Tuhan. Butuh jawaban Tuhan, butuh jawaban Tuhan. Karena Bapa berkaryalah Engkau dengan caramu yang dahsyat, caramu yang luar biasa. Mereka bergumul buat suami, buat jamaah. Dalam nama Yesus, Tuhan sumber jawaban. Mereka bergumul buat istri. Dalam nama Yesus, Engkau jawab. Rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, pulihkan dalam nama Yesus. Sebab kami tetap berseru kepada Engkau. Kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tahu Engkau sumber jawaban, Engkau sumber pertolongan, sumber segala. Kekuatan kami, pulihkan kami untuk tetap di dalam Engkau. Bersyukur Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat Tuhan. Saatnya kami akan melayani-Mu dengan memberi talenta yang terulur diberkati oleh Tuhan. Umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan dan ucapkan syukur diberkati oleh Tuhan. Bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Supaya diberkati, katakan amin. Haleluya, haleluya.